Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra Yunus, NIM 1314274, kelas 6C jurusan Manajemen Pendidikan, mata kuliah Profesionalisasi Manajemen Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Peran Organisasi dan Sikap Profesionalisasi dalam Pendidikan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dari tahun ke tahun selalu menjadi program pemerintah. Salah satunya dengan diterapkan Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kualitas pendidikan ditentukan oleh penyempurnaan internal dari seluruh komponen pendidikan seperti kualitas guru, penyebaran guru yang merata, kurikulum, sarana dan prasarana yang memadai, suasana pembelajaran yang kondusif, dan kualitas guru yang meningkatkan. Dana didukung oleh kebijakan pemerintah. Guru merupakan titik sentral peningkatan kualitas pendidikan yang bertumpu pada kualitas proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas profesionalisme guru merupakan suatu keharusan. Bab 2, kajian teori. Pertama, organisasi profesi. Menurut Marton mendefinisikan bahwa organisasi profesi adalah organisasi dari praktis yang menilai atau mempertimbangkan seseorang atau yang lain mempunyai komponen profesi dan mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsional yang tidak dapat disahkan secara terpisah sebagai individu. Kedua, kode etik profesi. Menurut Brands, sebagaimana dikutip Sutriyono dan Wiwin Yulianingsi menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan normal yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Ketiga, tujuan kode etik profesi. Menurut Biggs Proter 1986-10 mengemukakan 3 tujuan kode etik, yaitu 1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. 2. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. 3. Melindungi praktis dari kesalahan etika profesi. Bab 3, metode penulisan. Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber-sumber data yang relevan, pencarian data melalui internet, data dan informasi yang digunakan yang data dari buku, media elektronik, dan beberapa pustaka yang relevan. Bab 4, pembahasan. Bagian A, konsep dasar organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan suatu sistem untuk menyepakati suatu komitmen bersama, dibentuk berdasarkan unsur-unsur anggota. Oleh karena itu, seluruh anggotanya harus bertindak secara dengan tujuannya yang diterapkan bersama. Setiap anggota profesi, baik sebagai pengurusan atau anggota biasa, wajib berpartisipasi memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, guru mempunyai organisasi profesi, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Bagian B, konsep dasar kode etik profesi. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus dipindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugasnya profesi dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesi dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan apa yang tidak diperbuat dan dilaksanakannya oleh mereka. Kode etik juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik, sistematik dalam suatu sistem yang utuh. Yang kode bulat etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus ditindakkan oleh setiap anggota profesi dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Bagian C, tujuan kode etik profesi. Kode etik pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengatur
pola perilaku serta menjaga martabat profesi yang bersangkutan. Dan di lain sisi untuk melindungi masyarakat atau klien dari kesenangan atau penyalahgunaan jabatan atau profesi. Kode etik ini pada dasarnya termasuk dalam sebuah kaidah moral positif. Kode etik profesi menguraikan banyak peraturan dasar tentang suatu perilaku yang dianggap bagi para anggota pengembangan profesinya untuk melaksanakan tugas maupun fungsinya secara jujur dan dianggap menjaga kepercayaan masyarakat. Bab 5 penutup. Bagian A kesimpulan. Organisasi profesi merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk mencapai tujuan bersama. Adapun tujuan yang dibentuk profesi adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir anggota mau kemampuan anggota, kewenangan profesional anggota, dan memelihara anggota-anggota terhindar dari perlakuan tidak manusiawi dan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. B. Saran. Penyelenggaraan pendidikan hendaknya selalu dapat memberikan kesan yang baik terhadap masyarakat sehingga masyarakat selalu memberikan kepercayaan yang baik kepada kepercayaan ini mutlak diperlukan suatu profesi. Inilah daftar pustaka yang saya ambil. Terima kasih, itulah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada dan kata salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.